Banyak yang bertanya seputar trade menggunakan ICT. Kali ini saya akan menjelaskan secara simpel penggunaan ICT dalam 7 penjelasan utama. ICT itu salah satu cara menganalisis ya yang memang sudah dikembangkan saat ini, di mana ini strategi-strategi ala-ala smart money atau institutional trading. Makanya namanya inner circle trader. Ada 7 konsep dasar. Konsep pertama adalah yang kita sebut sebagai liquidity. Liquidity itu apa? Tempat di mana trader menaruh stop loss mereka atau tempat di mana bensinnya itu banyak di sana. Jadi akan ada dua jenis liquidity. Yang pertama namanya adalah, nih saya tulis LQ ya. Yang pertama adalah saya tulis buy side liquidity dan yang kedua adalah sell side liquidity. Ini adalah dua jenis liquidity yang ada ya, baik itu buy side liquidity ataupun sell side liquidity. Kalau misalnya kita perhatikan dalam pembentukan yang terjadi di sini, buy side liquidity itu zonanya di atas, sedangkan sell side liquidity zonanya di bawah. Kenapa ada buy side dan sell side liquidity? Sebenarnya sederhana teman-teman. Buy side dan sell side liquidity ini adalah tempat di mana liquidity atau jumlah uang yang besar tuh berada di sana. Contoh misalnya kalian lagi nge-sell. Tentu kalau misalnya kalian akan menempatkan sell di atas ini, stop loss kalian akan lebih di atasnya. Ya, jadi misalnya kalian sell supposedly from this level, right? Maka stop loss-nya pasti akan ada di atas dari zona ini. Semakin banyak jumlah stop loss di atas sana, maka kita tahu there's tons of liquidity up there. Dan selain dari kalian yang mungkin menempatkan stop loss di sana, tentu akan ada juga yang melakukan yang namanya buy continuation. Jadi dia meletakkan area zona buy-nya di area tersebut. Sehingga kalau misalkan perhatikan, jumlah stop loss dan juga area yang menjadi buy stop akan menumpuk dan besar di atas sana. Itu yang disebut sebagai buy side liquidity. Jadi umumnya dari para trader institusi itu akan berusaha mengambil, nge-capture area tersebut untuk menjadi bahan bakar mereka bergerak ke arah berlawanannya. Jadi taking buy side liquidity atau BSL untuk mengalami drop. Sama ketika dia ngambil SSL atau sell side liquidity. Mengambil liquidity di bawah untuk melanjutkan penguatannya. Tinggal kita menempatkan level-level terbaik pada buy side liquidity atau sell side liquidity-nya. Sebenarnya sederhana teman-teman. Untuk mengetahui yang mana area buy side liquidity, sell side liquidity, basicnya sama kalau kalian menggunakan smart money concept. Jadi look for weak high atau weak low-nya. Jadi kalau misalnya di sini kalian perhatikan, this is the weak high-nya, di mana dia mempertahankan agar tidak lebih tinggi daripada zona tersebut, dan sell side liquidity-nya juga sama, weak low-nya dia mempertahankan agar tidak lebih rendah daripada area tersebut. Jadi sebenarnya tektok biasa aja. So buy side liquidity sama sell side liquidity itu adalah penjelasan yang paling sederhana kalau misalnya kalian ingin mengetahui di level mana kalian harus menempatkan area sell ataupun area buy-nya kalian. Oke, jadi perlu menunggu ada konfirmasi ketika dia berhasil nge-sweep, lalu dia mengalami, misal di sini berhasil nge-sweep dan akhirnya ada mengalami penurunan, tunggu sampai dia retest kembali untuk melanjutkan sell continuation-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah displacement. Ya, displacement. Displacement ini apa sih? Displacement ini adalah gerakan harga yang kuat dan cepat dalam satu arah, ditandai dengan candle yang besar, body panjang, wick-nya pendek, atau bahkan nggak ada wick-nya sama sekali, jadi nggak ada tail-nya. Tandanya terjadi setelah likuiditas sudah di-sweep ya, jadi likuiditasnya disapu dan menunjukkan adanya kekuatan dominan dari buyer ataupun dari sellernya. Nah umumnya kalau misalnya dia bergerak sangat amat signifikan, contoh di sini. Di sini kita bisa memperhatikan ada yang namanya sell side liquidity. Sell side liquidity ini berhasil, buy side liquidity. Di sini buy side liquidity ini berhasil disapu. Ketika dia disapu bersih, kalian lihat ada 1, 2, 3 candlestick. Dan candlestick terakhir inilah candlestick yang menunjukkan penguatan paling signifikan. Nah ini yang kita anggap sebagai displacement. Kita tahu bahwa di sini berarti full buyer menguat. Yang memperhatikan bahwa pergerakan di dalam market tentu akan terus-menerus mengalami bullish momentum sampai nanti dia kembali mengalami penurunan. Nah kenapa penting banget kalau misalnya kita ingin mengetahui ini? Jawabannya sederhana. Karena yang namanya displacement ini menciptakan fair value gap dan juga market structure shift. Jadi ada perubahan di dalam marketnya. Nah, market structure shift itu apa? Market structure shift itu sederhana teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita ngomongin market structure shift, itu tanda bahwa trennya sudah mengalami perubahan. Jadi semisal dalam uptrend, kalian melihat pergerakannya, misal di sini downtrend, drop, yang akhirnya dia berhasil break this level. Nah, ini market structure shift. Jadi ada perubahan dari tren yang terjadi. Sebelumnya dia mengalami drop signifikan, lalu dia berganti menjadi bullish kembali. Itu adalah tanda bahwa market structure shift sudah bergerak.
Nah, kalau misalnya dalam uptrend, MSS itu terjadi saat harga membuat lower low, sedangkan jika dalam downtrend, MSS itu terjadi saat harga membuat yang namanya higher high. Nah, di sini adalah pemahaman yang paling dasar kalau kalian ingin mengetahui dari basic-basicnya ICT. Lalu, kenapa penting banget kita mengetahui yang namanya MSS atau Market Structure Shift? Jawabannya sederhana, karena setelah adanya displacement, lalu di sini dia terjadi market structure shift, teman-teman bisa paham bahwa kita akan mulai cari posisi baru sesuai arah tren baru. Mungkin sebelumnya di sini kita ikut untuk sell. Ketika displacement masuk, lalu dia nge-sweep liquidity dan sekarang membentuk yang namanya market structure shift, fokus utama kita adalah menggantinya menjadi buy position. Inducement. What is inducement? Inducement itu sebenarnya pergerakan kecil, biasanya bentuknya retracement, yang menjebak trader agar masuk terlalu awal, dan biasanya terjadi sebelum price itu benar-benar menyapu liquidity. Jadi misalnya dari bull flag atau bear flag palsu, atau misalnya fake breakout sebelum harga kembali ke arah utama. Tapi inducement itu bisa kita patok semisal seperti ini teman-teman. Kalian lihat ini adalah pergerakan yang namanya bullish. Nah, ketika dia mengalami drop, ini bullish, drop, bullish, drop, bullish, drop ya. Ketika dia mengalami retracement, zona-zona ini kita anggap sebagai inducement yang membuat teman-teman mengira ya bahwa oh ini harga akan berbalik ini karena dia sudah bergerak terus dia mengalami drop. Nah, ini inducement. Intinya apa ya, menjebak, dari namanya aja inducement itu seperti godaan ya, atau menjebak kalian agar bisa entry lebih dahulu padahal ternyata dia masih melanjutkan bullish momentumnya. Makanya kita perlu memastikan inducementnya itu tidak sebatas dari inducement seandainya dia berhasil nge-sweep habis. Itu intinya. Lalu, fair value gap. What is fair value gap? Ya, simple. Adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller yang terbentuk saat displacement. Jadi contoh teman-teman ngomong di fair value gap yang terbentuk di sini. Ini ada gap, dia melanjutkan bullish momentumnya, atau yang sudah tergambar menggunakan ICT konsepnya Lux Algo lah. Di sini terbentuk yang namanya fair value gap nih. Tulisannya ada FVG. Dia bullish, meninggalkan yang namanya gap, ya. Di mana gap tersebut menandakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara buyer dan sellernya. Lalu, kenapa penting mengetahui fair value gap? Jawabannya sederhana, karena kalau misalnya kita ngomongin fair value gap, ini adalah magnet harga untuk mengalami retest. Jadi area ideal kita untuk entry dan juga re-entry. Ketika dia berhasil bullish, kita nunggu sampai nanti dia makan lagi ke dalam zona fair value gap kita. Tujuannya apa? Ya, menutup void ya. Nge-fill void yang ada, atau menutup atau mengisi kekosongan atau kehampaan yang ada dari perbedaan antara buyer dan sellernya. Target kita adalah untuk dia melanjutkan penguatannya lagi. Jadi sebatas sebagai area entry kita untuk retest dalam momentum yang ada. Lalu nomor 6, optimal trade entry. Ini biasa dimanfaatkan para trader ICT untuk trading menggunakan zone Fibonacci retracement. Kita ambil contoh misalnya dari pergerakan yang sebelah sini teman-teman. Andai kata kita ngomongin optimal trade entry, itu simple. Jadi kita level ideal yang kita bisa manfaatkan atau muncul setelah muncul dari market structure shift. Kita lihat di sini, teman-teman naik, hajar atas, terus dia drop kembali. Di sini ada market structure shift ya. Ketika kita lihat dari market structure shift, kita bisa tarik Fibonacci retracement from this level, swing low to swing high-nya. Di mana area biasa teman-teman memanfaatkan zona untuk entry? Jawabannya ada di 618 sampai di 79 ini. Jadi ini adalah zona yang teman-teman bisa manfaatkan. Oh, oke, saya akan entry buy di area ketika nanti dia nge-retest kembali level dari 618 sampai 79. Basicnya kalau kita ngomong di ICT, namanya adalah OTE atau Optimal Trade Entry. Jadi setelah harga membentuk leg baru, misalnya naik atau turun, nah lalu dia retracement ke zona OTE-nya. Nah ini adalah area terbaik kita untuk ikuti tren barunya lagi. Ya. Dan yang terakhir adalah balance price range. Sebenarnya balance price range ini simple sih teman-teman. Hanya pembentukan di mana dia naik dan turun. Ini kalau saya ganti warna jadi hijau. Ganti warna jadi hijau. Belum nggak keluar ya warna hijaunya. Kita hijau. Nah hijau, terus habis itu saya duplicate. Dan satunya lagi kita ganti jadi warna merah. Nah ini adalah balance price range. Jadi dia membentuk dua yang namanya fair value gap. Dan bertumpuk ya. Jadi pergerakannya naik cepat lalu turun cepat, atau semisal turun cepat lalu naik cepat, yang meninggalkan area tadi menjadi area yang sebenarnya seimbang-seimbang aja. Tandanya itu terjadi dua fair value gap berlawanan yang saling bertumpuk, dan harga umumnya akan bergerak kembali ke BPR tersebut sebelum melanjuti tren. Jadi basically BPR ini hampir mirip kayak fair value gap aja. Jadi menjadi awal untuk titik balik reversal dan juga bisa menjadi zona konsolidasi sebelum tren lanjutannya.
Nah, jadi ini adalah basic teman-teman tentang ICT. Selebihnya adalah tinggal bagaimana kita memahami lebih detail karena basic utamanya hanya dari 7 kondisi ini. Mungkin nanti ada basic-basic lain yang mungkin menggabungkan dari misalnya liquidity tambah displacement menjadi apa, atau misalnya MSS ditambah fair value gap menjadi apa, fair value gap bergabung dengan OTI menjadi apa, dan lain sebagainya. Jadi strategi ICT itu bukan tentang sinyal yang instan, tapi tentang memahami struktur pasar dari kacamata smart money. Nah, jadi pelajari konsep dasarnya dulu, baru bisa memanfaatkan entry ala profesional. Kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang ICT, kalian bisa klik bukan link sih sebenarnya. Bisa join komunitas Telegram saya di Leon FX Trader ya. Di sana saya memberikan materi-materi atau pengetahuan kalau misalnya teman-teman ingin sekali belajar mengenai ICT lebih dalam.